DPR tengah menggodok dan menyelesaikan penyusunan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA yang salah satu pasalnya memuat hak cuti melahirkan 6 bulan. Dalam pasal 4 ayat 2 huruf A draft RUU ini berbunyi bahwa ibu bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan. Tidak hanya itu, dalam 3 bulan pertama ibu yang cuti melahirkan berhak untuk bisa mendapatkan upah penuh dan 3 bulan setelahnya mendapatkan upah sebesar 75%. Sebelumnya cuti melahirkan bagi ibu bekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan durasi waktu hanya 3 bulan saja. Namun wacana pemberlakuan cuti melahirkan selama 6 bulan bagi ibu bekerja ini kemudian menjadi pro dan kontra. Beberapa masyarakat ini tentunya termasuk juga keberatan diajukan dari sejumlah pengusaha. Belum lagi ada kekhawatiran bagi sejumlah orang jika kelak pengusaha akan lebih mengutamakan tenaga kerja laki-laki ketimbang perempuan. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan dari rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini, terutama tadi salah satu hal yang menjadi pokok pembahasan yang menuai perdebatan juga pro dan kontra di kalangan masyarakat, kemudian memberikan cuti selama 6 bulan kepada ibu melahirkan dengan jumlah bayaran atau pendapatan juga sudah kami berikan tadi informasinya. 3 bulan pertama full bayarannya, gajinya. Sementara 3 bulan sisanya mendapatkan 75%. Pengusaha kabarnya menolak poin ini, sementara masyarakat menyambut dengan sukacita. Walaupun ada juga yang mempertanyakan, jangan-jangan ini ada hubungannya juga dengan pemilu 2024 untuk berusaha mengambil hati suara dari para pemilih perempuan. Dan ada juga lagi kekhawatiran masyarakat kalau memang nanti ini kemudian disahkan, jangan-jangan perusahaan juga lebih memilih untuk bisa merekrut karyawan laki-laki ketimbang perempuan. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber yang akan juga memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Yang pertama adalah pengamat kebijakan publik Mas Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Selamat malam. Baik, dan juga di Zoom ataupun juga di media daring sudah bergabung dengan kita Ibu Lulu Nur Hamidah selaku politisi PKB yang juga mengusulkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga ini mewakili dari Apindo selaku Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Apindo, Ibu Mira Maria Hanartani. Selamat malam, Ibu Mira. Selamat malam Mbak, selamat malam Bapak Ibu, para narasumber yang lain. Baik, sebelum nanti kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari Bu Lulu, Bu Mira dan juga Mas Ahmad Nur Hidayat, kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mengetahui apa pendapat dari masyarakat melihat rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini. Terutama poin yang sudah sempat kami singgung dari awal tadi, ini dia. Setuju sih, karena menurut aku jadi si ibu jadi lebih fokus ngurus bayinya. Ya udah gitu sih, jadi lebih fokus ngurus bayinya sampai 6 bulan kan. Menurut aku terlalu lama sih ya. Tapi ada bagusnya juga, plusnya tuh jadi si suami jadi bisa membantu istrinya untuk ngurus si bayi kan. Minusnya ya kelamaan di rumah bosan gak sih? Setuju, karena bisa ngurusin anak lebih lama gitu. Cukup sih, tapi kayak sebentar gitu nggak sih? Kayak lebih, kalau 6 bulan kan biar deket sama anak gitu kan. Bagus, itu lebih bagus karena kan memang istri kalau habis melahirkan dia kan perlu perhatian ya. Ya kan, ke satu begitu, kedua juga kalau bagi yang melahirkan anak pertama, kalau ada orang tua, kalau tidak ada orang tua kan tetap harus ada suami ya kan, ke satu begitu, kedua juga karena dia baru, jadi kan harus ada pendamping. Nah, kalau suaminya masih terus bekerja, takutnya si istri itu akan stres. Apalagi baru-baru ya kan, baru-baru dia baru punya anak, melahirkan, ditinggal suami kerja walaupun ini dia akan stres. Karena benar seperti itu. Jadi kalau memang pemerintah seperti itu, saya setuju banget. Kalau menurut saya sih kalau suaminya sih kayaknya nggak perlu lah ya 40 hari, ya terlalu lama. Untuk ibunya oke lah, oke, tapi apa ya, kalau yang penting digaji sih, pada prinsipnya kan seperti itu. Kalau nggak digaji ya agak aneh juga, yang penting kan seperti itu. Saya pikir 40 hari sudah cukup lah untuk ibunya.
Saya pikir seperti itu. Kalau suaminya mah nggak perlu lama-lama, menurut saya mah nggak perlu lama-lama. Kalau aku sih sebagai perempuan seneng ya, soalnya kan emang kita kan butuh waktu intens sama anak kan. Jadi kalau misalkan diperpanjang jadi 6 bulan sih aku setuju aja. Kalau untuk suaminya sih ya seneng juga sih, cuman mungkin kalau 40 hari juga agak kelamaan sih. Memang dalam rancangan undang-undang ini tidak hanya memberikan masa cuti yang lebih lama bagi ibu-ibu yang melahirkan, selain tadi juga ada besaran jumlah gaji yang berhak diterima oleh para mereka atau karyawan perempuan yang cuti setelah melahirkan. Tapi juga memang diberikan kesempatan kepada para suami ini untuk bisa mendampingi istri yang baru saja melahirkan, diberikan waktu cuti selama 40 hari. Anda sudah dengarkan bagaimana tanggapan reaksi masyarakat. Yang penting ada yang bilang, yang penting pendapatan masuk. Ada yang bilang juga 40 hari untuk suami terlalu lama, tapi untuk mereka, para pekerja wanita ini memang cukup kalau bisa mendapatkan 6 bulan. Kita akan langsung saja mendengarkan Bu Lulu Nur Hamidah sebagai pengusul rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak ini, Bu. Dasarnya sebenarnya untuk bisa memberikan ataupun mengusulkan masa cuti lebih lama dengan jumlah gaji besaran yang tadi ditetapkan seperti apa, Bu? Iya, terima kasih. Ya, selamat malam untuk semuanya. Suara saya bisa didengarkan dengan jelas nggak? Kami bisa mendengarkan, Bu Lulu. Oh, oke, terima kasih. Jadi terima kasih Mbak. Jadi pada dasarnya RUU KIA ini atau Kesejahteraan Ibu dan Anak ini diusulkan sebagai sebuah ikhtiar yang sangat sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa negara itu hadir untuk bisa menjamin, memastikan bahwa pemenuhan dan pelindungan hak maternity yang itu memang melekat secara khusus ya dan sangat spesial yang dimiliki oleh perempuan itu bisa benar-benar terjamin. Yang kedua, bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak, maka tentu harus dicapai upaya-upaya yang sangat serius, yang komprehensif, yang terpadu, yang menyeluruh, yang holistik, yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak. Yang berikutnya, bahwa Indonesia juga sudah mencanangkan RPJMN terkait dengan sumber daya manusia yang unggul, dan belum lagi kemudian 100 tahun Indonesia di 2045 kita ingin memasuki Indonesia emas, yang mana SDM unggul yang berdaya saing itu pasti menjadi harapan kita semua. Nah, hanya saja terkait untuk itu semuanya kita masih menghadapi persoalan yang sangat serius. Yang pertama yang terkait dengan SDM. Sampai hari ini bahwa angka kematian ibu yang melahirkan dari setiap 100.000 angka kelahiran itu ada 305 angka kematian. Ini bukan main-main. Kemudian angka stunting misalnya 1 dari 5 dan atau 1 dari 4 setiap anak itu juga mengalami stunting. Ini adalah wajah depan kita semua sampai hari ini. Meskipun Indonesia secara ekonomi sekarang mengalami pertumbuhan yang baik, kemudian juga punya daya lenting yang kuat bahkan di masa pandemi, bahkan Indonesia juga memimpin presidensi G20, akan tetapi Indonesia belum bisa menyelesaikan persoalan yang sangat serius yang menyangkut dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk bisa sejahtera dan seterusnya. Nah, saya kira hak cuti itu adalah bagian di mana yang memastikan agar ibu bisa melaksanakan hak maternitinya dengan baik dan terjamin sepenuhnya tanpa kekhawatiran untuk kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Baik, kita sudah dengarkan bagaimana alasan tadi Bu Lulu sudah menjelaskan sehingga bisa memberikan usulan bahwa masa cuti ini lebih panjang bagi ibu yang melahirkan. Reaksi ataupun juga pendapat dari pengusaha ini kabarnya cukup bertentangan ataupun kontra dengan rancangan ini ataupun juga poin mengenai masalah cuti ini, Bu Mira. Mungkin bisa dijelaskan. Kontak itu hal yang sangat biasa dan memang bagian dari dinamika ya. Setiap kali kita kami tentunya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia itu juga sangat concern dengan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik ibu maupun anak ya. Tentunya semua orang concern masyarakat Indonesia untuk itu. Tetapi kami mengharap dari dunia usaha ini dihitung dulu ya, dikalkulasi atau dikaji dahulu. Bahwa tadi ada masalah-masalah stunting, masalah-masalah angka kematian tadi yang meningkat. Apakah itu jawabannya? Apakah jawabannya terus kemudian menambah cuti? Ya, itu kan perlu dilihat lagi gitu. Kita juga mesti melihat bahwa tadi disampaikan 6 bulan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa kita membayangkan 6 bulan itu walaupun katanya tadi disampaikan bahwa 3 bulan pertama 100% ya kalau nggak salah tuh. Terus kemudian berikutnya 75%.
selain dari pengusaha yang harus membayar selama itu juga selama 6 bulan itu apakah pengusaha harus meng-hire atau mencari pekerja lain untuk mengisi waktu 6 bulan. Jadi mohon itu juga menjadi pertimbangan ya. Baik, Bu Mira bisa mendengar saya? Baik, Bu Mira. Sepertinya terputus. Kami sebenarnya masih ingin melanjutkan bertanya kepada Bu Mira. Bu Mira sudah bisa? Ya. Baik, Bu Mira kalau tidak setuju dengan 6 bulan atau rencana 6 bulan ini, apakah masih tetap idealnya hanya akan memberikan 3 bulan saja? Dan bagaimana dengan besaran gaji yang diberikan atau usulan besaran gaji yang diberikan tadi, Bu? Enggak, kita begini. Sebenarnya pada posisi sekarang kami tidak bisa mengatakan segini. Kami masih berpegangkan kepada undang-undang positif hukum positif yang ada. Namun oleh karena itu lakukanlah kajian dengan baik, dengan komprehensif, dengan mempertimbangkan segala aspek daya saing industri kita juga, kemudian juga kita memperhatikan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan kita yang katanya masih rendah dibandingin laki-laki. Khawatirnya ini langkah-langkah di satu pihak langkah-langkah ini baik ya, tapi bisa saja kemungkinan menjadi kontraproduktif bagi usaha-usaha itu. Jadi mohon pengkajiannya ini harus betul-betul sangat komprehensif begitu. Ya. Baik Bu Mira, nanti kita lanjutkan setelah jeda. Bisa ditanggapi oleh Bu Lulu, Mas Ahmad juga nanti bisa memberikan tanggapan sebenarnya. Bagaimana ini kajiannya kalau melihat hak yang diberikan kepada ibu yang cuti melahirkan. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.